warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa, salam sehat sejahtera bagi Anda semua. Seperti biasanya di episode ke-9 pagi hari ini saya akan mengadakan kegiatan wawancara eksklusif dalam rangka pra-observasi penilaian kinerja kepala sekolah. Kebetulan pagi ini saya berada di salah satu sekolah binaan saya, yaitu di SMP Plus Al-Mukmin Banyuates. Hadir bersama saya kepala sekolah SMP Plus Al-Mukmin, Ibu Fadilah. Selamat pagi Ibu Fadilah. Terima kasih telah mendampingi saya dalam waktu sesaat ke depan untuk kita berbincang-bincang wawancara di seputar kegiatan pra-observasi penilaian kinerja sekolah edisi periode 2. Tentunya acara ini berlangsung atas kerjasama dari semua pihak yang mendukung terlaksananya kegiatan pagi hari ini. Oke, saya kira untuk mengawali pertanyaan yang akan saya sampaikan kepada Ibu Fadilah. Bu Fadilah, kira-kira apa yang melatar belakangi Bu Fadilah atau menjadikan alasan kenapa RHK pada periode ini Bu Fadilah memilih apa Bu Fadilah? Visi dan misi, dan tentunya juga kalau boleh nanti lanjutkan dengan maksud dan tujuan pemilihan RHK ini. Disilakan Pak. Kenapa saya di periode ini Pak ya mengambil RHK itu tentang visi misi. Kalau sebelumnya kan pengembangan kompetisi dulu Pak ya. Ternyata bukan itu dulu seperti itu. Jadi kalau saya dulu ketika saya menjadi guru Pak, yang saya pikirkan hanya satu Pak. Bagaimana saya dan bagaimana siswa saya. Gitu. Yang penting saya, yang penting siswa saya, seperti itu. Ternyata Bapak ketika menjadi kepala sekolah bukan hanya tentang saya dan siswa saya, begitu. Tapi bagaimana semua yang ada di lembaga ini, seperti itu. Mengapa saya mengambil itu? Karena yang pertama kita harus menyamakan tujuan dulu, Bapak. Seperti itu. Kalau yang sebelumnya hanya saya dan siswa saya, kalau sekarang sudah beda lagi karena itu semua tentang lembaga ini, seperti itu, menyamakan tujuan. Bagaimana tidak hanya ada banyak, kan sebelumnya di lembaga sini Bapak ya ada banyak santai seperti itu. Jadi hanya ada ibaratnya hanya saya misalnya, saya punya tujuan seperti ini, harus seperti ini. Nah, kalau kita tidak menyamakan tujuan maka semua itu sia-sia Pak. Kalau hanya saya ibaratnya yang punya tujuan harus seperti ini, harus, nah itu tidak akan berhasil Pak. Jadi langkah pertama itu harus menyamakan tujuan dulu, sehingga saya mengambil topik ini, pengembangan visi dan misi. Oke, terima kasih Bu Fadilah. Artinya Bu Fadilah memahami betul bahwa kapasitas kepala sekolah itu adalah manajer. Bagaimana mampu mengelola segala hal yang ada pada satu lembaga yang dibawahi oleh Bu Fadilah. Kemudian yang kedua, Bu Fadilah, kira-kira langkah apa saja yang nantinya akan diambil dan atau telah dilakukan Bu Fadilah untuk mendukung keterlaksanaan dan ketercapaian RHK yang Bu Fadilah pilih? Ya, pertama Pak, itu tadi menyamakan tujuan, penyelaraan, menyamakan tujuan kita itu apa. Setelah itu semua ibaratnya semua yang ada di lembaga ini, baik itu guru, ya kepala sekolah, terus tenaga pendidikan, administrasi, semua harus sama dulu tujuannya. Termasuk komite. Ya, termasuk komite dan perwakilan wali murid. Karena di sini juga lembaga swasta, ya termasuk yayasan seperti itu Pak. Kita samakan dulu tujuannya, mau seperti apa. Nah, itu menjadi kesepakatan bersama, gitu Pak. Karena kalau hanya
ibaratnya oh karena saya pimpinannya saya perintahkan seperti itu, tidak seperti itu. Harus kesepakatan bersama tujuannya seperti apa seperti itu. Nah setelah itu melakukan strategi yang relevan dengan tujuan yang sudah kita sepakati seperti itu Pak. Jadi kondisi seperti di sini itu seperti apa kan kita sudah memahami isinya seperti apa, terus tujuannya kita sudah sama, ibaratnya baru kita menyusun strategi yang relevan dengan kondisi kita di sini seperti itu Pak. Setelah itu kita selalu melakukan evaluasi dari apa yang kita lakukan, melakukan evaluasi secara berkala seperti itu, rapat rutin misalnya, terus juga ada umpan balik misalnya seperti itu Pak. Langkah yang sementara yang kami lakukan seperti itu Pak. Oke, terima kasih Bu Fadila. Kemudian sampai pada pertanyaan selanjutnya, tentunya dalam memuluskan Bu Fadila melaksanakan RHK yang dipilih pasti ada daya dukung. Kira-kira daya dukung apa saja yang selama ini bisa diharapkan betul-betul optimal, baik itu sumber daya maupun daya dukung yang betul-betul sangat menunjang terhadap RHK yang Bu Fadila pilih? Mungkin pertama itu SDM dulu Pak ya. Itu paling utama sebenarnya, pertama SDM dulu. Jadi guru dan tenaga pendidikan gitu, karena itu berperan utama bukan ya, peran utama karena ya proses pembelajaran Pak, proses pembelajaran, terus kemudian siswa itu. Terus selain itu, selain SDM juga tenaga literasi juga untuk mendukung kelancaran proses program kita seperti itu. Selain itu juga Bapak, selain SDM itu juga daya dukung fisik ya, daya dukung fisik, satpras seperti itu, di ruang kelas, terus juga perpustakaan, lab komputer seperti itu Bapak. Juga internet. Jadi kita di sini sudah ada wifi, beratnya yang bisa digunakan oleh guru dan juga siswa seperti itu. Tentunya tidak luput juga dalam SDM yang ada adalah kepedulian yayasan. Selama ini mensupport yayasan. Iya, karena emang dari yayasan kami itu sangat mensupport sekali tentang pengembangan lembaga Pak. Jadi selain daya dukung SDM, fisik juga ada dukung keuangan, itu yang tidak kalah penting juga. Daya dukung keuangan itu tidak kalah penting juga karena emang di sini Bapak ya lembaga swasta yang memang bos ada untuk mendukung RKH yang sudah kita tentukan, gitu Pak. Cuma sumber paling banyak ibaratnya gitu Pak, suntikan paling banyak untuk pemenuhan prasarana mungkin dari yayasan begitu ya. Dari prasarana itu paling banyak dari yayasan Bapak, karena kami seperti yang ini yang kita lihat di sana, lembaga kami seperti ini Pak, itu paling banyak itu memang dari prasarana semua itu dari yayasan Pak. Kita tuh belum pernah dapat ibaratnya dari pemerintah, itu belum pernah ada Pak. Alhamdulillah juga kami di sini Pak, selain tujuannya untuk pengembangan lembaga, pengembangan siswa, kompetisi guru, dan siswa, kita sangat didukung oleh yayasan kami seperti itu Pak. Oke, terima kasih Bu Fadila. Ini sampai pada pertanyaan final memuncak. Ya. Kira-kira apa yang menjadi impian atau target setelah RHK ini betul-betul sudah direncanakan, sudah dilaksanakan, sudah dipantau dan evaluasi? Akhir dari sebuah perjalanan RHK ini, tujuan utamanya atau tujuan akhirnya bagi sekolah atau bagi Bu Fadila sebagai manajer apa? Kami Pak, karena seperti yang saya sampaikan di awal, kenapa saya mengambil topik ini gitu Pak, karena di sini kan adem-adem itu tadi Pak, adem sekolah kami, adem santai, pulang sekolah, sekolah lagi, ngajar lagi, berarti seperti itu, pulang lagi. Nah tentunya di sini impian kami
impian saya sebagai kepala sekolah ibaratnya pengembangan akademi siswa. Kenapa? Ya karena tadi itu Pak. Jadi dengan pengembangan zaman yang kita ngobrol santai tadi ya, teknologi seperti itu, kalau kita hanya begini saja, maka kita tidak akan siap menghadapi perubahan. Jadi impian saya itu bagaimana pengembangan akademi siswa seperti itu Pak. Dan juga tentunya pengembangan mutu pendidikan guru seperti itu Pak. Kita selalu siap menghadapi perubahan apapun, apalagi kemarin kita baru saja ada perubahan menteri. Kita apapun selalu siap, perubahan apapun, kurikulum apapun kita selalu siap. Impian saya itu karena selama ini Bapak ketika ada perubahan ini kayak kita itu melempem gitu Pak. Jadi ada berubah lagi begini, ada ini, ada PNN. Padahal Bapak ya, untuk pengembangan diri itu misalnya bagi guru ya, kita tuh banyak sekali kalau dulu kita harus datang dulu ke suatu tempat mengikuti pelatihan, ibaratnya ada biaya. Kalau sekarang kita pengembangan diri itu bisa dilakukan di mana saja, sambil masak pun bisa seperti itu. Jadi makanya yang paling utama itu impian saya itu bagaimana siswa dan guru ibaratnya siap menghadapi segala perubahan itu di akademiknya seperti itu. Siap, pokoknya apapun perubahan itu kita selalu siap seperti itu. Selain itu juga Pak, tentang kedisiplinan Pak. Kita sebelumnya Bapak ini sudah kami lakukan Pak ya, ini sudah kami lakukan. Sebelumnya kita di sini Pak jam 7 sudah ada di sini. Sudah masuk kelas jadwal jam 7 sudah harus di kelas sebenarnya seperti itu. Namun Bapak ya namanya ini kadang kalau kita itu Pak tidak dikontrol, ibaratnya sekarang ibaratnya berlaku 1 minggu ya rajin, habis itu kalau tidak dikontrol mulailah lagi mulai ini Pak kayak lemes lagi. Jadi dari saya pribadi Pak, kalau ibaratnya ada peraturan di sini jam 7 sudah di sini, maka saya sebelum jam 7 sudah ada di sini. Jadi saya memulai dari diri saya dulu gitu. Sebelum ibaratnya meminta teman-teman guru maupun siswa, kita dimulai, saya pribadi saya mulai dari saya dulu gitu. Jadi kalau di sini masuknya jam 7 ya saya harus ibaratnya sebelum jam 7 sudah ada di sini gitu. Sebelum meminta siswa disiplin, kita dulu sebagai guru kita disiplinkan dulu. Maka cara saya Pak ya, di sini kita ada di ruang guru itu Pak ada sebuah absen Pak berwarna-warni, warna biru, hijau, oranye sama merah Pak. Nah gitu. Kita tidak kontrol sampai terlambat, tidak seperti itu. Namun secara fisikis mereka dengan memfoto hasil kan dikirim ke grup Pak ya. Kan kita ada grup khusus laporan Pak. Laporan kehadiran guru, kita juga ada laporan kehadiran siswa Pak. Itu kita bikin grup sendiri. Jadi grup diskusi kita beda gitu Pak. Jadi kita secara fisikis ibaratnya ketika foto laporan kita sendiri, saya ternyata ada di kotak merah gitu. Ternyata saya hari ini ada di kotak oranye gitu. Secara tidak langsung kita saya telat seperti itu. Jadi harapan saya impian ini juga sudah dilakukan Bapak. Ya kedisiplinan itu, kedisiplinan guru maupun siswa. Oke, Bu Fadilah, kalau boleh saya simpulkan apa yang menjadi harapan Bu Fadilah ke depan, yang pertama adalah gimana caranya SMP Plus Al-Mumin ini sejajar dengan lembaga-lembaga yang bonafit lainnya, ya, betul. Utamanya dalam hal kualitas pembelajaran dan kesenangan siswa dalam menerima pelajaran di dalam kelas, dan hal ini tentunya akan didorong dan didukung oleh kualitas dan kapasitas tenaga pengajar yang mumpuni sehingga bisa memberikan strategi pembelajaran yang tidak monoton, yang kreatif, dinamis, edukatif, sehingga secara otomatis siswa yang dalam mengikuti pelajaran akan mengikuti dengan sebaik-baiknya. Tentunya hal ini akan berdampak, berimplikasi nantinya kepada kualitas lulusan. Iya, betul Pak.
Jadi juga ini baru di sebelah sana Pak, kita akan pindah kantor udah ya. Jadi untuk yang semester ini seperti ini kami itu buat ruang multimedia itu yang isinya bagaimana di sana. Jadi siswa itu tidak hanya ibaratnya menonton di kelas saja, sekali-kali ibaratnya belajarnya di ruang multimedia seperti itu. Ada tambahan gitu kan, ada tambahan. Terus juga ini apa tuh namanya? Di sini juga ada model pembelajaran. Kita ada di semester ini ada percobaan Pak, kita percobaan juga ini Pak. Kita berpatokan ke kalender pendidikan itu misalnya jadwal Pak ya. Jadwal itu ini ibaratnya kelas 7 hari Senin misalnya matematika. Itu kelas 7 jam pertama, jam 1 2 di kelas 7. Kemudian jam 3 ke 4 di kelas 8 misalnya gitu Pak ya. Selanjutnya itu. Jadi berikutnya pertemuan berikutnya kita dibikin jadwal, kita cek ini kalender pendidikan yang sudah kita format lah. Kalau lihat langsung di learning mungkin bingung Pak ya. Jadi sekarang saya tanggal sekian, kita hanya melihat tanggal itu nanti rolling Pak secara otomatis. Jadi jam pertama tidak hanya selalu kelas 7. Nah, jadi kita ada rolling, ternyata kalau tanggal sekian itu saya jam pertama di kelas 9. Nah, gitu. Jadi biar tidak hanya menonton di yang kelas 8 ibaratnya awalnya jam ketiga terus, biar juga merasakan jam pertama seperti itu. Kita lakukan kayak gitu juga Pak. Oke, sangat hebat sekali. Dan pada bentuk kegiatan karakter seperti apa yang disampaikan oleh Bu Fadila tadi adalah, kalau boleh dijadikan sebuah moto, adalah meneladani perbuatan jauh lebih mulia daripada meminta atau menyuruh. Betul begitu ya? Ya. Oke pemirsa yang berbahagia, tidak terasa bincang-bincang kita sampai pada batas akhir. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan di sini bermanfaat bagi kita semua, utamanya kepada lembaga atau sekolah, baik di tingkat dasar maupun menengah. Saya Farlan Ismail menyampaikan terima kasih atas kebersamaannya. Acara ini akan tetap berlanjut sampai batas waktu yang kita tentukan. Terima kasih atas kebersamaannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.